Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali ya rasanya bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu bersama saya Elisa Purba. Ya Elisa, ini ada yang baru nih kayaknya hari ini nih lebih sejuk. Nah kira-kira di daerah Elisa semalam nih hujan nggak? Akhirnya ya, Akhirnya. Pak. Setelah mungkin beberapa waktu belakangan kok kayak gersang, ditambah mungkin ada polusi juga yang saat ini menghantui Jakarta sekitarnya, akhirnya turun hujan juga nih. Tentunya kalau misalkan hujan bisa buat sedikit mengguyur polusi yang ada di Jakarta dan memang kabarnya di daerah Bogor, daerah Depok itu juga terjadi hujan. Tangsel juga. Dan yang paling penting nih Elisa, di bulan Agustus ini tidak hanya Indonesia yang merayakan ulang tahun. Ada ulang tahun siapa lagi? Tahu dong, pastinya ulang tahun DPR RI nih. Pemirsa, ini informasi juga untuk Anda, mungkin masih banyak yang belum tahu. Ya. Kalau DPR RI besok di tanggal 29 Agustus itu akan berusia 78 tahun. Ya setuju, dan di usianya yang 78 tahun seperti Republik Indonesia ini, tentu DPR RI ini akan menegaskan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bahkan Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Indra Iskandar itu menyampaikan atau mencatat sebanyak 70 undang-undang telah dikeluarkan disahkan sejak tahun 2019 hingga 2023 ini. Banyak juga program-program yang ada terrealisasi yang tentunya dicetuskan DPR RI dalam 4 tahun menjelang 5 tahun terakhir ya. Kita tentu berharap bahwa ini jadi suatu perbaikan ke depannya. Nah, tapi pemirsa, kami juga akan sajikan kepada Anda pada hari ini sejumlah berita nasional khususnya nih dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Badan Legislasi DPR RI yang berharap adanya blueprint atau regulasi yang mengatur mengenai kesiapan Indonesia tanpa bahan bakar fosil dalam rancangan Undang-Undang Migas. Proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi masih bergulir di DPR RI. Anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso berharap Indonesia bisa menghadapi teknologi BBM non-fosil untuk pengurangan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, guna menekan pemanasan global. Dalam rapat dengar pendapat umum balik DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas, Santoso menyoroti kesiapan Indonesia dalam Paris Climate Agreement, di mana pada tahun 2050 negara-negara di dunia sepakat tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Karena yang tidak kalah penting tentang Undang-Undang Migas ini adalah bagaimana ke depan Indonesia bisa menghadapi teknologi di mana BBM tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil, ya. Sehingga dalam Undang-Undang Migas saya berharap ada juga pasal-pasal sehubungan dengan kesiapan kita untuk menghadapi tahun 2050 di mana bahan bakar fosil sudah tidak boleh digunakan lagi. Berarti di dalam undang-undang ini harus ada blueprint langkah apa yang mesti kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Santoso menyayangkan minimnya dampak kekayaan alam Indonesia terhadap masyarakat di sektor migas, di mana lifting minyak saat ini di angka 600 ribuan barel per hari. Sedangkan kebutuhan perharinya membutuhkan 1,4 juta barel. Fitian dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di sini Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi kembali program food estate yang sedang berjalan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasrudin menilai pemilihan wilayah untuk program food estate kurang tepat karena lebih banyak lahan gambut dan kurangnya sarana irigasi. Menurutnya, permasalahan tersebut menunjukkan masih kurangnya koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan food estate. Pemerintah seharusnya membangun sarana dan prasarana serta memberikan ruang bagi swasta untuk mengelola food estate. Kalau dari sisi argumentasinya cukup bagus ya, atau dari sisi penyampaian ke publik, tapi dalam realitas terjadi penurunan anggaran yang sangat signifikan, ya kan? Petani sebenarnya sederhana,
ya diberikanlah iklim dia untuk bertani dengan baik, ekosistem pertaniannya tadi kan pupuknya tersedia, kemudian harganya terjamin. Mereka akan menanam itu bagi pekerjaan mereka gitu. Tidak harus ada food estate. Food estate oke, tapi food estate harusnya dikelola oleh swasta. Pemerintah hanya menyiapkan sarana pendukung. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mendesak pemerintah mengevaluasi kembali program food estate yang sedang berjalan, karena program ini belum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pertama, evaluasi tahun kemarin, catatan saya juga turun ke lapangan, food estate itu gagal. Nah, kenapa tahun ini kemudian justru di anggaran 2024 saya lihat dalam rangka memenuhi ketahanan pangan masih menjadi andalan food estate. Yang kedua, tidak hanya kemudian ini dilakukan lagi, ada penambahan luasan untuk food estate. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan publik. Ini pemerintah mau belajar enggak? Tim TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, DPR ini menanggapi kenaikan pagu anggaran pendidikan nasional pada RAPBN tahun 2024 sebesar 660,8 triliun rupiah. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai kebijakan anggaran pendidikan seharusnya membuat masyarakat mendapatkan pendidikan secara gratis. Oleh karena itu, DPR RI meminta komitmen pemerintah terkait dengan realisasi anggaran pendidikan ini. Menanggapi kenaikan pagu anggaran pendidikan nasional pada RAPBN 2024 sebesar 660,8 triliun, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah memastikan leading sektor atau penanggung jawab anggaran pendidikan agar penyaluran anggaran terfokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan perlu ada leading sektor yang mengatur penyerapan anggaran pendidikan. Itu. Apalagi kita pernah menguliti, pernah merinci sesungguhnya 20% itu kemana saja. Ternyata banyak sekali dan bahkan dana transfer daerah itu ya tidak kurang dari 250 triliun. Yang lebih ini lagi karena masih ada nomenklatur di APBN kita bunyinya DTU yang diperkirakan untuk pendidikan itu di dalam anggaran pendidikan, dan anggarannya lebih dari 160 triliun itu paling kecil. DTU, dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan, maknanya bahwa bisa tidak untuk pendidikan. Kontrol terhadap anggaran pendidikan ini apa dilaksanakan atau tidak, sepenuhnya untuk pendidikan atau tidak, ini juga kurang.
Fikri menambahkan, dengan anggaran yang besar, seharusnya sekolah formal dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Ia berharap adanya komitmen tinggi dari pemerintah terkait realisasi anggaran pendidikan. Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna melahirkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membuat program dan kebijakan yang tepat guna sesuai dengan visi misi pendidikan nasional. Dalam penyampaian RAPBN 2024 dan nota keuangannya, Presiden Joko Widodo mengalokasikan Rp660,8 triliun untuk anggaran pendidikan. Angka ini meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya, sehingga DPR berharap implementasinya dapat lebih baik dan tepat guna. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan anggaran yang besar ini harus dikelola dengan optimal. Pasalnya, alokasi anggaran sebelumnya untuk pengadaan laptop Chromebook yang mencapai Rp17,42 triliun dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Selain itu, Chromebook dikhawatirkan tidak memberikan ruang kepada guru-guru di daerah untuk melakukan inovasi. Zainuddin menyebut jangan sampai platform pembelajaran terpusat justru menggeser kemampuan pedagogis guru dan kearifan lokal. Saya khawatir kemudian kurang memberi ruang kepada guru-guru di daerah untuk berinovasi, mengambil inisiatif, karena semua sudah digantikan kehadiran platform pembelajaran itu. Padahal kita membutuhkan kompetensi guru, termasuk di dalamnya kompetensi pedagogis, itu harus diberi ruang. Tapi kalau semua ditutup dengan platform, dan platformnya itu sendiri berarti terpusat, ruang-ruang kearifan lokal itu kurang terbaca, dan ini juga harus menjadi bahan evaluasi. Zainuddin mendorong Kemendikbud merancang program-program dan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, yaitu untuk melahirkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Aditya dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat mengantisipasi kebutuhan pangan dan energi agar tidak terus-menerus mengandalkan impor, terutama saat puncak badai El Nino. Berdasarkan data BMKG, El Nino yang melanda Indonesia kali ini lebih ekstrim dibandingkan sebelumnya di tahun 2016. Wilayah terdampak kekeringan akan lebih kering dari sebelumnya, bahkan salju abadi di puncak Jayawijaya disebut dapat mencair lebih cepat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus dan September 2023. Namun, fenomena iklim yang memicu kekeringan ini diprediksi dapat berkepanjangan hingga awal tahun 2024. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan pangan dan energi dari dampak badai El Nino. Hal ini sangat penting dan mendasar agar pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan impor, terutama saat puncak El Nino. Ketahanan pangan itu menjadi salah satu hal yang sangat fundamental, di mana PBB juga sudah merilis bahwa dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat signifikan, diperkirakan 9,8 miliar di tahun 2050 dan sekarang ini 7, sekian juta miliar, dan Indonesia itu sekarang 275 juta dan diberikan data dari Bappenas 2030 diperkirakan 300 juta. Ini juga akan berpengaruh. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration, terdapat lebih dari 95% kemungkinan El Nino akan berlangsung hingga Februari 2024 disertai dengan dampak iklim yang luas. BMKG bahkan telah mengeluarkan peringatan bahaya El Nino terhadap peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa dan juga Alfa, tentunya kita tahu bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya saat ini tengah menjadi sorotan. Ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal ya pemirsa, bahwa kualitas udara Jakarta yang saat ini selalu di atas angka 15, ini menandakan tergolong tinggi dan masuk dalam kategori tidak sehat. Dan tentunya pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Ya pemirsa, kembali di TVR 09. Nah pemirsa juga Alfat, ini kita lagi-lagi masih membahas mengenai polusi udara di Jakarta saat ini. Tapi sebenarnya ini bukanlah persoalan yang baru. Ya. Karena mungkin beberapa tahun belakangan sudah pernah juga mencuat polusi udara di Jakarta, tapi meredam dan ini kembali terjadi lagi ya. Jadi pada intinya persoalan polusi udara ini merupakan akumulasi dari polusi udara yang terjadi beberapa tahun belakangan ya Elisa. Benar, dan di sini DPR RI tentunya mengkhawatirkan ya, kalau ini terus dibiarkan, ini bisa mengancam kesehatan masyarakat. Tapi memang kita bisa lihat penyakit ISPA nih, saluran pernafasan, pilek dan juga mulai flu ini mulai menjangkit masyarakat dan sekitar kita juga ya. Betul, karena memang bahkan aku aja kemarin udah sempat kena batuk pilek ya, tapi nggak tahu nih karena polusi udara atau bukan ya Elisa. Dan pemirsa tenang saja, karena itu DPR RI ini sudah melakukan sebuah fungsinya ya dengan langkah baru tentunya. Betul, dengan meminta pemerintah mengambil kebijakan menyeluruh supaya persoalan polusi udara ini dapat segera terselesaikan. Kita penasaran ya apa saja langkah dan juga kebijakan yang sudah diambil oleh DPR RI dan juga bersama pemerintah. Mari kita simak pemirsa liputannya dalam segmen editorial parlemen untuk Anda. Jakarta sudah menjadi perbincangan masyarakat terkait kualitas udaranya yang buruk. Dan sejak bulan Mei lalu atau saat musim kemarau tiba, semakin menjadi sorotan. Dari pertengahan Mei hingga sekarang, indeks kualitas udara Jakarta selalu di atas angka 150. Angka itu tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Sesungguhnya, persoalan polusi udara di Jakarta ini adalah persoalan yang sudah menahun. Kurang tepat bila pemerintah menganggap buruknya kualitas udara adalah masalah musiman. Padahal, kekotoran udara Jakarta hari ini merupakan rangkaian atau akumulasi dari polusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan mengancam kesehatan masyarakat, bahkan kematian.
Dari sejumlah kematian akibat polusi udara, 37% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung sistemik dan stroke, 23% akibat infeksi saluran pernafasan, 18% kematian dipicu penyakit paru kronis, dan 11% diakibatkan oleh kanker saluran pernafasan. Ya, kualitas udaranya jadi buruk, itu yang memicu ISPA. Nah, ISPA ini terutama pneumonia memang pada anak-anak berbahaya dan itu bisa menimbulkan kematian. Karena itu, pertama masyarakat protokol kesehatannya diperbaiki lagi. Pakai masker sekarang menurut saya digalakkan lagi. Kita akan minta Kementerian Kesehatan bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan beberapa pihak terkait ya, kementerian terkait untuk bisa mengurangi polusi udara ini dari semua sektor yang mempengaruhi. Pemerintah terkesan tidak siap menyelesaikan masalah polusi udara ini secara holistik. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun parsial dan sektoral. Persoalannya ada di hulu dan hilir. Namun, kebanyakan yang tersentuh hanyalah masalah di hilir. Misalnya, tentang usulan diberlakukannya sistem kerja hybrid, yakni antara kerja dari rumah dan kerja di kantor. Tujuannya untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat menggunakan transportasi selama pergi dan pulang bekerja. Namun hal itu tidak pernah efektif jika tidak ada pengembangan transportasi massal sampai ke daerah penyangga Jakarta. Pemerintah juga tak pernah kuasa membatasi jumlah kendaraan bermotor karena pajak yang bisa didapat dari sektor tersebut cukup besar. Begitu pula dengan usulan konversi mobil konvensional ke mobil listrik, bak sebuah simalakama. Listrik yang digunakan sebagai tenaga itu sebagian besar juga berasal dari pembangkit tenaga uap yang merupakan sumber polusi. Untuk saat ini, pemerintah terlebih dahulu harus mempertegas regulasi uji emisi dan kelayakan jalan pada kendaraan yang berusia tua. Ya, segala cara bisa dilakukan ya, itu untuk mengurangi sebetulnya. Tapi kita lihat dulu deh, yang harus kita benar-benar laksanakan adalah mobil atau kendaraan yang betul-betul layak untuk jalan. Jadi uji emisi ini juga betul harus dilakukan. Kemudian polusi-polusi yang lain juga harus standarisasinya harus benar. Komitmen pemerintah terhadap energi hijau dan ekonomi hijau harus dilaksanakan secara serius, bukan hanya sekedar wacana. Begitu pula perizinan kepada industri-industri yang memiliki tingkat pencemaran tinggi juga harus diperketat. Ya, sejauh ini kalau di dalam setiap raker, pemerintah itu menyampaikan komitmen untuk adanya transisi hijau. Tetapi memang secara detail itu perlu tindak lanjut. Contohnya seperti gini. Kayak sekarang Jakarta lagi ada masalah isu udara buruk ya. Tetapi pada saat yang sama Indonesia membuka diri untuk menjadi tempat beralihnya industri yang di banyak negara sudah dilarang karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, malah kita menjadi tempatnya, menjadi sasarannya ya. Sudah saatnya semua pihak memiliki paradigma yang sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan itu merupakan sebuah petaka dan bencana. Penyelesaiannya tidak bisa lagi sepotong-potong dan parsial. Seluruh daya dan upaya mesti dikerahkan secara holistik demi udara Jakarta yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik. Dan juga pemirsa, walaupun pandemi COVID-19 ini sudah melandai, tentunya dengan adanya polusi udara ini,
kayaknya tetap kita tuh sebaiknya tetap pakai masker kali ya. Setuju, karena memang ini bisa membantu kita untuk melindungi diri dari polusi udara. Dan tentunya memang Alfat, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita menggunakan transportasi umum tentunya. Kamu setuju nggak? Betul, karena memang mengurangi namanya emisi karbon ya Elisa ya. Iya. Dan tentunya kita akan membahas informasi selanjutnya ini pemirsa terkait dengan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Kira-kira Elisa apa yang paling dinantikan dari sidang tersebut? Kalau sidang tahunan MPR ini biasanya kayaknya bukan aku doang ya, Alfat. Kayaknya semua masyarakat Indonesia juga penasaran kira-kira presiden memakai baju adat daerah mana. Kamu gimana? Betul, karena memang menjadi sebuah tradisi dan itu yang sangat dinantikan masyarakat. Presiden akan menggunakan baju adat mana ya seperti itu. Karena memang presiden ini sudah menggunakannya ini sejak tahun 2017. Kamu masih ingat gak? Tahun 2017 itu Pak Jokowi itu memakai baju adat dari suku Bugis dari Sulawesi Selatan, namanya adalah songkok emas pemirsa. Nah, ini tuh jadi awal mula nih cikal bakal presiden datang ke sidang tahunan MPR pakai baju adat. Tentu kita masih perlu mengingat kembali ya Elisa. Tetaplah bersama kami pemirsa, liputannya usai jeda berikut ini tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi pemirsa udah sempat kami sebutkan juga bahwa di tahun 2017 Presiden Jokowi ini mengenakan songkok emas nih dari suku Bugis. Nah, tapi di tahun 2018 nih Alfat juga pemirsa, kalau misalnya kamu masih ingat, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR ini kembali mengenakan jas berwarna biru. Nah, namun di tahun 2019 ini kembali nih tradisinya mengenakan pakaian adat. Nah, kali itu di 2019 pemirsa mengenakan baju adat suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Berarti sempat skip ya Elisa di tahun 2018 kali ya. Dan pemirsa, sebagai tambahan informasi juga pada tahun 2020 saat pandemi, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan dengan menggunakan pakaian adat dari suku Sabu,
Nusa Tenggara Timur. Di mana pemirsa, pakaian adat ini atau suku Sabu ini merupakan simbol egaliter dan juga kekerabatan. Jadi memang mulai tahun 2019 sampai 16 Agustus 2023 yang lalu nggak pernah absen lagi nih Pak Presiden Jokowi untuk memakai baju adat. Seperti apa pemirsa dan baju adat daerah mana saja yang pernah digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam menghadiri sidang tahunan MPR RI? Berikut informasi untuk Anda dalam segmen Informasi dan Tips untuk Anda. Pemirsa setia TVR Parlemen, siapa di sini yang menetap atau sering berkunjung ke Palembang? Wah, tentunya ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini sudah akrab sekali ya di telinga kita. Kalau kita berbicara soal Palembang, empek-empek, dan jembatan Ampera pasti langsung terlintas dalam benak kita. Tapi kalau berkunjung ke Palembang lagi, kira-kira ada nggak ya destinasi wisata yang menarik selain kulineran? Tentu ada dong. Yuk kita intip informasinya. Ini dia pemirsa, wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Wah, baru tahu ya, ternyata di Palembang ada salah satu Al-Quran terbesar di dunia loh. Kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita bisa lihat ada 30 juz Al-Quran berukuran besar yang dipahat di keping kayu tembesu. Diukir dengan tinta berwarna emas dan hitam, penggunaan dua warna ini mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang loh pemirsa. Di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya. Wah, terlihat sangat mewah dan megah ya. Masih belum selesai nih pesonanya. Ternyata Museum Rekor Indonesia atau MURI juga menobatkan Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Wow, nggak salah sih. Soalnya pembuatan Al-Quran ini menghabiskan 40 meter kubik kayu dengan tinggi 15 meter dan tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Wah, pantes ya dapat rekor MURI. Selain bisa diabadikan dalam sebuah jepretan, berdiam sejenak dalam Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga memberikan ketenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau pemirsa mau berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar, pemirsa hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 saja per orang. Kalau melihat pengalaman yang akan kita dapatkan, ini sih kategori sangat terjangkau ya pemirsa. Bait Al-Quran Al-Akbar ini boleh dikunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 500 orang. Tapi kalau sudah memasuki libur lebaran, tempat ini bisa dikunjungi hingga 1.000 orang loh dalam sehari. Wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Diresmikan pada awal tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, sudah cukup lama juga ya ternyata. Sayang sekali kalau pemirsa tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ketika berada di Palembang. Pasalnya, wisata religi Al-Quran Al-Akbar ini bisa disebut sudah go internasional loh pemirsa. Wisatawan dari negara Eropa dan Cina juga pernah berkunjung dan menikmati keindahan Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi, sekarang pemirsa sudah tahu kan, kalau menikmati jembatan Ampera, berbelanja songket, dan kulineran khas Palembang, berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga wajib masuk dalam list destinasi wisata pemirsa ya. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. Pemirsa, mohon maaf ada kendala teknis terkait dengan penayangan dari liputan tersebut. Ya, tapi ini bisa jadi informasi juga untuk kita kalau misalnya kita pergi ke Palembang nih. Ya. Ada Bait Al-Quran Al-Akbar yang bisa kita kunjungi ya, Alfat? Betul, bisa dimasukin ke list destinasi pemirsa nih jika berkunjung ke sana. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Pemirsa, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, hari ini ada Komisi 2 DPR RI yang akan mengadakan rapat panja RUU ASN terkait laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada panja RUU ASN. Dan di siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Pembinaan Perusahaan Batubara Ditjen Minerba
Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dirut PT Trubabara Banyu Enim, dan Dirut PT RMK Energi Tbk. Dan juga pemirsa, masih ada agenda rapat, juga program DPR RI lainnya yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya seperti biasa dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Lisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.